Terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Nah sekarang saya sudah bersama jamaah ibu-ibu, nanti juga saya akan bergeser ke jamaah bapak-bapak. Habib, Ustadz nanti kita turun bersama ya untuk menjawab pertanyaan dari jamaah. Nah saya sudah bersama jamaah yang akan mengajukan pertanyaan dengan Mbak Tania, betul ya? Silakan boleh berdiri Mbak Tania. Tapi sebelumnya Mbak Tania pernah merasakan kegagalan gak sih selama hidup Mbak Tania ini? Alhamdulillah sering. Sering? Iya. Terus bagaimana tuh? Akhirnya bangkit dan sampai sekarang masih hidup ya Mbak ya? Alhamdulillah menurut saya kegagalan itu adalah proses menuju hidup yang nantinya akan membimbing kita kesuksesan gitu. Jadi sebanyak apapun kegagalan jangan pernah berputus asa karena Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Masya Allah, ini juga sekaligus menjawab kayaknya ya? Enggak, mau nanya. Oke silakan, nanti akan dijawab oleh Ustaz Zaki Mirza. Silakan Mbak Tania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya, bagaimana kita memahami hubungan antara manusia dan takdir dalam mencapai kesuksesan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara hubungan manusia dan takdir ya Mbak Tania ya. Oke, silakan Ustaz Zaki Mirza, boleh nemenin saya ke sini di bawah. Siap. Alhamdulillah. Duh, ketemu emak-emak lagi. Lagi kipas-kipas. Iya, lagi kipas-kipas, Masya Allah. Jadi memaknai bagaimana hubungan manusia dengan takdir, terutama dalam urusan kegagalan. Dulu ada lagu yang ngetren banget tentang takdir. Takdir itu, lagunya siapa Bu? Bukan angkatannya kayaknya. Bukan angkatannya, beda ya. Dulu ada yang bilang takdir memang kejam katanya itu Bu. Ya. Tuh kalau emak-emak apal semua nih ya. Kalau yang ini kan milenial, yang belakang kolonial nih kayaknya. Jadi takdir memang kejam itu salah. Kenapa? Al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Sekali lagi al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Kewajiban manusia itu usaha, usaha, usaha. Do your best. Berikan yang terbaik dari segala usaha kita. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan merasa Allah tidak bersama kita. Allah selalu ada dekat dengan kita selama kita mau mendekat kepada Allah. Kan kalau kita selangkah mendekat kepada Allah, Allah 1000 langkah. Betul ya? Kita berjalan kepada Allah, Allah berlari menuju kita. Yang jadi masalah, kita ini mau datang kepada Allah atau tidak. Cuman banyak orang yang menganggap bahwa segala hasil itu adalah usaha saya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya mau, saya kecewa. Misalnya gini, usahanya 5, ibu mau dapat hasilnya 8. Kalau perlu sempurna 10, 100, betul nggak Bu? Ternyata justru usahanya 5, Allah nggak kasih 100, Allah kasih hasilnya 3. Kira-kira kecewa apa enggak? Kecewa. Sakit hati apa tidak? Sakit hati. Kenapa? Karena kita memaksakan hasil harus sesuai dengan yang kita mau. Padahal hasil itu Allah yang segala menentukan. Kata Allah, jangan dikasih 8. Kalau kata bahasa Habib ntar malah jadi orang sombong, jumawa, lupa sama Allah, lupa sama sedekah. Udah nih 3 dulu, yang 3 nikmati saja, insya Allah berkah. Di dalam 3 itu ada maunya Allah. Karena prinsip hidup itu adalah jalani, nikmati, syukuri. Ulang apa? Syukuri jangan ujungnya tambahin N. Nanti jadi syukurin. Ya, jalani, nikmati, syukuri. Apapun yang sudah Allah kasih, yang penting usaha kita udah maksimal gitu. Kalau usaha maksimal, insya Allah apapun hasil yang Allah kasih, itu yang terbaik untuk kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Berikutnya saya ke jamaah bapak-bapak yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Pak Suwandono, boleh berdiri Pak Suwandono? Oke, Pak Suwandono nanti akan dijawab oleh Habib Ahmad Alkaf. Silakan Pak Suwandono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, Pak Ustadz, pertanyaan saya, dalam hidup kita sering dapat cobaan dan bahkan tekanan dengan satu batas waktu tertentu.
Dan saya juga sering dengar nasihat, kalau ingin ditolong Allah pada waktu yang tepat, sholatlah tepat waktu dengan istiqomah. Tapi sering juga pada kenyataannya kita sudah berusaha sholat tepat waktu istiqomah, dijalankan terus menerus. Sementara di sisi lain pertolongannya sampai batas waktu yang seharusnya atau kita berharap mendapat pertolongan, tidak juga datang pertolongan, malah justru semakin terpuruk. Bagaimana menyikapi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan Pak Suwandono tadi hampir mirip-mirip dengan Pak Wiwit tadi ya. Bagaimana ketika kita sudah berusaha, berdoa sekuat tenaga, lalu Allah ternyata masih memberikan bantuannya hanya segitu-gitu saja. Bagaimana nih Habib? Subhanallah, ini pertanyaan bagus sekali. Karena ini memang kehidupan kadang-kadang begitu. Tadi dikatakan, tausiah mengatakan sholatlah tepat waktu, itu adalah mudah-mudahan kita diijabah untuk hajat kita supaya tepat waktu, hajat kita. Sholat tepat waktu itu sebetulnya bukan untuk itu. Sholat tepat waktu untuk mencari ridhonya Allah, kata Rasulullah SAW. Ridwanullah, ridhonya Allah, itu kalau sholat tepat waktu atau di awal waktu. Kalau tepat waktu antara zuhur 12 sampai 3 kurang lebihnya, itu adalah suatu kewajiban. Kewajiban Allah, kewajiban kita. Allah tidak butuh dengan kita. Jadi jangan sampai sholat urusannya dengan kita. Tidak. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Menjaga kita dari perbuatan yang itu sudah. Dan yang mungkar, yang keji dan yang mungkar. Luar biasa. Jadi itu sholat kita, ketika kita tidak tepat waktu tadi, jangan-jangan Allah tunda. Bukan berarti tidak dikabulkan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Banyak orang punya hajat, kadang-kadang tidak dikabulkan sekarang, nanti ketika sudah dapat baru tahu, alhamdulillah dapatnya sekarang. Betul atau betul? Nah itu, jadi ketika itu kita berdoa kepada Allah. Allah yang menentukan. Soal masalah tepat waktu, tidak tepat waktu, kadang-kadang malah jadi musibah. Tepat waktu, jadi menteri, targetnya saya tahun sekian jadi menteri, tahu-tahu masuk. Kok pada diem sih? Kayak nggak pernah lihat TV One. Lihat berita apa enggak? Menteri masuk. Ada apa tidak? Dulu target umur sekian saya menteri, umur sekian perdana menteri kalau ada. Ingin tahun sekian jadi presiden, Allah. Tahun sekian jadi kepala partai, tahu-tahu mati nanti dulu. Ini kita kadang-kadang menginginkan, kita target pas kena target malah jadi musibah. Allah sayang, jangan dulu. Ketika jangan itu Allah lagi jaga kita. Biar lewat dulu ini musibah. Ini akan ada musibah. Biar lewat musibah itu Allah jadikan kita nanti pada waktunya itu yang tepat untuk kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya apa dikatakan oleh ulama? Fasallim lil maqadir kay tuhmad wa tujar. Kalian adalah selamatkan atau serahkan kepada takdir-takdir Allah. Allah yang menentukan. Kita usaha, boleh. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa setelah itu? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalian usaha demi usaha, tapi jangan bergantung kepada usaha. Bergantunglah wa ila rabbika farghab. Bergantung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habib. Mungkin ketika kita merasa diri kita gagal terus, kemudian merasa diri kita gitu aja, terpuruk saja. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk melihat ke atas tanpa kita sibuk menanamkan atau menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.